Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita sebelumnya. Kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai koordinat benda langit ekuator. Koordinat ekuator ini tidak cepat berubah dengan waktu. Koordinat ini berguna untuk melukiskan letak benda langit dalam kurun waktu yang cukup lama. Sistem koordinat ekuator adalah sistem koordinat langit yang paling sering digunakan. Sistem koordinat ini merupakan sistem koordinat yang bersifat geosentrik, mirip dengan sistem koordinat geografi yang dinyatakan dalam bujur dan lintang. Sistem koordinat ekuator dinyatakan dalam asensio rekta dan deklinasi. Oke, nah sistem ini atau koordinat ini berbeda dengan koordinat horizon sebelumnya yang sudah kita pernah bahas. Nah ini sedikit lebih kompleks atau sedikit agak rumit dibanding dengan yang horizon ya. Oke. Nah, ini adalah sistem yang digunakan pada teropong ya. Beberapa teropong menggunakan sistem ekuator ini. Jadi ada beberapa teropong, terutama teropong azimut itu menggunakan sistem koordinat ekuator ini. Oke, nah kita akan bahas. Nah ini seperti yang saya sampaikan barusan bahwa ada beberapa alat alat untuk melihat benda langit atau yang disebut dengan teropong ini menggunakan sistem koordinat ekuator ya. Nah cirinya ciri teropong yang menggunakan koordinat ekuator ini adalah ada bandul seperti ini ya. Ini ada bandul seperti ini jenisnya dari dua teropong ini berbeda ya, sama-sama ekuator, tetapi yang ini adalah menggunakan cermin ya. Ini menggunakan cermin atau refraksi ya. Nah, cirinya tabungnya biasanya berukuran besar tapi pendek ya. Tidak panjang seperti ini. Nah, kalau ini menggunakan lensa ya. Nah, jadi menggunakan sistem pembiasan. Kalau ini refleksi, maaf, yang ini refraksi ya, refraksi. Jadi ini menggunakan pemantulan ya, pemantulan atau cermin. Nah, yang ini menggunakan lensa. Jadi bedanya cirinya atau tabung cukup panjang ya, cukup panjang biasanya. Dua-duanya cukup jelas ya, bisa menghasilkan pembesaran sesuai dengan tujuannya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Tempat tinjauan dilambangkan dengan simbol beta. Beta diukur ke kiri atau ke kanan dari titik nadir N. Untuk beta 20 ls adalah 20 derajat ke kiri dari nadir. Untuk beta 20 lu adalah 20 derajat ke kanan dari nadir. Oke, nah pada koordinat sebelumnya kita tidak pernah menjumpai ada kosakata semacam beta ini ya. Nah pada koordinat ini kita akan bahas juga tentang beta. Nah beta ini akan tergantung pada kondisionalnya ya. Nah kalau betanya di sini misalkan 20 derajat lintang selatan, maka kita harus memiringkan derajatnya itu ke sebelah kiri dari nadir. Nadir itu ada di bawah ya. Nah ini kita lihat aja nih, ini lintang selatan, ini lintang utara. Jadi 20 derajat LS itu berarti 20 derajat menuju ke selatan ya, menuju ke selatan. Jadi miring ke sini. Nah ini lintang selatan, kalau utara berarti 20 derajat menuju ke utara ya. Dihitungnya dari nadir ke kiri atau ke kanan ya. Oke. Nah, pada koordinat ini ada 3 macam jenis sikap pola langit. Maksudnya keadaan ya. Sikap pola langit di sini adalah keadaan. Jadi ada keadaan bola langit tegak, kemudian miring dan sejajar. Nah, ini maksudnya apa? Ya. Nah, ini terkait dengan betanya ini, posisi atau keadaan betanya. Beta ini ya tergantung, bisa 0 derajat, bisa 23,5 atau berapa derajat ya, tergantung keadaannya.
Nah, ini bola langit tegak, miring, dan sejajar. Kita akan bahas mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Nah, sikap bola langit tegak. Garis edar benda langit tegak lurus terhadap horizon. Nah, bola langitnya ini, ya, ini tegak lurus terhadap horizonnya ini. Nah, ini berarti menunjukkan betanya itu sama dengan 0. Ya, betanya 0 itu berarti dihitung dari nadir tidak miring ke kiri atau tidak miring ke kanan. Ya, beta mau LU, di sini LU atau LS sama dengan 0. Ya, berarti ini adalah sikap bola langit tegak. Nah, cirinya seperti ini. Nah, ini adalah sistem peredaran matahari, ya, yang beredar di daerah khatulistiwa pada saat terutama pada tanggal 21 Maret dan 23 Maret. Nah, keadaannya seperti ini. Jadi kita Indonesia, ya, yang berada di daerah khatulistiwa, ya, di jalur khatulistiwa. Nah, pada tanggal-tanggal ini tepat sekali bahwa bola langit atau ya bola langitnya itu memiliki sikap tegak. Betanya sama dengan 0 seperti ini. Ya. Ini kulminasinya berimpit dengan nadir. Ya. Nah, ini terjadi pada tanggal 23 September, ya 22 atau 23 September dan 21 Maret, ya 20 atau 21 Maret. Nah, ini terjadi di khatulistiwa, yaitu tadi, ya, nadir berimpit, ya, jadi bola langitnya berimpit pada satu garis lurus, betanya sama dengan 0. Nah, di Indonesia kita punya semacam bisa disebut monumen atau titik tanda bahwa pada garis ini, pada titik ini, itulah yang disebut dengan khatulistiwanya itu tepat melalui garis ini atau apa, tugu ini. Nah, ini ada di kota Pontianak, ya, di Indonesia. Nah, yang lainnya ada di beberapa tempat. Nah, di Indonesia juga sebenarnya tidak hanya di Pontianak saja. Beberapa daerah yang bisa dilalui oleh garis khatulistiwa itu bisa sebenarnya kalau mau ditandai ya bisa saja itu memiliki tanda seperti ini, ya. Nah, tapi di sini yang lebih terkenalnya yaitu tugu di kota Pontianak ini, ya. Nah, yang lainnya di luar Indonesia ada di Danau Victoria yang betul-betul tepat berimpit seperti ini, ya, di Afrika. Nah, kebetulan Bapak juga udah pernah ke monumen tersebut, ya, ke tugu tadi. Nah, ini beberapa dokumentasi dulu pernah kita bermain ke wilayah ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia yang mana itu daerah khatulistiwa, ya, atau garis khatulistiwa. Nah, ini garis yang berwarna merah ini. Mana Indonesia, ya, ini Kalimantan atau Pontianak itu dilalui oleh garis ini. Nah, pada tanggal 21 dan 23 September, ya, 21 Maret dan 23 September, matahari itu tepat beredar pada garis ini. Di luar bulan itu, nah, matahari bergerak ke utara dan ke selatan. Nah, paling jauh matahari itu bergerak ke garis ini nih, kurang lebih di sekitar sini nih, ya. Ini 23,5 derajat ke utara dan 23,5 derajat ke selatan. Jadi matahari itu bergerak zigzag, ya, seperti ini nih. Seperti ya kurvanya kurva sinus, ya, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu atau zigzag lah lebih tepatnya. Nah, ini jadi khatulistiwa ini adalah dengan kata lain itu matahari itu lebih banyak
berada di daerah khatulistiwa posisinya, ya. Nah, coba kalau kita lihat, kita bandingkan ya, beberapa penduduk yang dilalui oleh jalur khatulistiwa ini, atau banyak beredarnya matahari, ini bisa kita lihat dari warna kulitnya, ya. Warna kulit di negara kita mayoritas umumnya tidak terlalu bukan warna kulit putih, bule dan lain sebagainya, ya. Nah, ini juga sama. Ini daerah mana ini? Daerah Afrika. Nah, daerah Afrika ini, ya. Ini daerah Uganda, Burundi, Somali, ya, dan lain Kongo. Itu warna kulitnya relatif gelap, ya, relatif gelap. Ini Brazil, Ekuador, dan lain sebagainya. Rambutnya hitam, kulitnya juga hampir sama dengan kita, ya. Nah, ini itu ciri khas dari beberapa penduduk di daerah khatulistiwa. Nah, untuk iklim dan lain sebagainya sama juga, memiliki iklim tropis, ya. Oke. Nah, ini tadi disebutkan ada Danau Victoria itu yang memiliki berbatasan dengan beberapa negara, ya. Ada Uganda, Kenya, Tanzania, ya, dan Rwanda, ya, sebagainya nih. Jadi danau nya cukup besar ini, ya. Jadi bisa ada masuk di wilayah negara, beberapa negara. Nah, ini posisinya ada di sebelah sini, ya. Ini Uganda, Kenya, Rwanda. Nah, ini sini. Ini kecil, ya. Ini. Oke. Kita lanjutkan ke sikap bola langit miring. Nah, ini seperti apa ini? Atau di daerah mana keadaan posisi matahari, di mana matahari itu tidak pernah akan ada tepat di atas kepala kita, ya. Di negara-negara yang memiliki sikap bola langit miring, kita tidak akan pernah menjumpai matahari tepat berada di atas kepala kita pada tanggal 21 Maret ataupun 23 September, ya. Nah, ini penyebabnya adalah beta tidak sama dengan 0 tapi lebih kecil daripada 90, ya. Nah, ini rentangnya bisa sampai situ, ya. Jadi bisa 23,5 sampai seterusnya, ya, sampai 89,9 itu kategori sikap bola langit miring. Nah, ini miringnya seperti ini. Jadi matahari terbit ini dari timur, ya, kemudian terbenam ke barat. Nah, melalui jalur yang seperti ini, ya, tidak tegak lurus melalui zenit ke barat, ke nadir, dan seterusnya seperti itu, seperti di khatulistiwa, ya. Nah, ini di daerah yang memiliki sikap bola langit miring itu keadaannya seperti ini, ya. Nah, dia memiliki kemiringan baik ke utara ataupun ke selatan, ya. Mau ke utara atau ke selatan itu sama, disebut dengan sikap bola langit miring, ya. Nah, contohnya ini di Sydney, ya, di Sydney dan di New York itu sama, itu memiliki sikap bola langit miring seperti itu, tapi dengan kemiringan yang berbeda, 34 derajat dan 41 derajat. Yang di New York itu lintang utara, ya, yang ini lintang selatan. Nah, ini, ya, tadi tadi Amerika, ya, yang 43 derajat lintang utara, ya. Kemudian yang di Australia, Sydney itu 34 derajat lintang selatan, ya. Nah, jadi matahari, ya, maksimal bergerak di sekitar situ. Ini yang di New York, ya.
di New York, ini kota New Yorknya. Oke, berikutnya ya, yang ketiga, sikap bola langit sejajar. Nah, kira-kira ini ada di daerah mana? Ya, ini berarti kalau sejajar, maka meridian langitnya itu akan berimpit dengan horizonnya, ya, tidak tegak lurus seperti yang tegak, ya, yang tegak, tapi ini tepat berimpit seperti ini. Nah, ini di daerah mana kira-kira? Berarti ini betanya berapa? Jelas 90 derajat utara atau selatan, ya. Nah, ini kira-kira di daerah mana? Nah, ini ada di daerah kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini foto yang Bapak ambil. Ini kebetulan Bapak juga melewati daerah kutub utara, ya. Tahun 2007 Bapak pernah berangkat ke Kanada, ya. Nah, kebetulan dalam pesawat ke daerah Alaska, ya. Nah, sempat memfoto, mengabadikan ini matahari, ya. Yang berwarna hitam ini adalah mataharinya. Ini jadi matahari itu tidak pernah naik ke atas ke sini. Dia hanya bergerak di pinggir ini, ya, di horizonnya ini, di sekitar sini, ya. Tidak pernah naik ke atas. Nah, ini daerah Alaska fotonya, ya, dulu waktu Bapak pergi ke Kanada. Nah, ini kebetulan sesaat sebelum musim salju, ya. Nah, ini sebagian sudah ada yang bersalju, ya. Ini di Hong Kong, ya. Di tahun 2007. Oke, nah ini udah sampai di sana. Nah, ini tadi suasana di atas. Nah, ini es itu semua, ya. Ini di Alaska tadi. Ini sebagian masih di Hong Kong, ya. Ini saat meninggalkan kota Hong Kong. Nah, ini udah sampai di daerah di Kanadanya. Kemudian ini di University McGill, ya, McGill, Kanada. Ini bersama teman-teman yang berada di daerah Aceh dan lain sebagainya. Kita belajar di sana untuk bagaimana belajar metode pembelajaran untuk sains, ya, dengan beberapa teman yang lainnya. Nah, ini beberapa daerah di sana. Nah, ini jadi matahari di daerah sini itu kalau di Kanada itu tidak tadi sikap pola langitnya tidak sejajar, ya, tapi miring, dalam posisi miring. Matahari dirasakan paling terik, paling panas itu adalah jam 2, ya, jam 2 siang. Jam 2 siang itu tingkat panasnya itu sama dengan panasnya jam 7 atau jam 8, maksimal jam 9 lah di Indonesia, ya. Jadi ya seperti itu, hangatnya ya tidak seterik jam 12 siang di kita, ya. Jadi rasanya ya miring seperti itu, ya, di bola langit mataharinya miring, jadi hanya munculnya ibaratnya ya terbitnya itu jam 2, setelah itu hilang lagi, ya, setelah itu hilang lagi. Nah, jadi setelah itu ya udah mulai cepat ke maghrib, ya. Jadi kalau paginya itu dingin banget, ya. Sebelum ini
musim gugur. Ini rel di bawah tanah ya. Nah, kalau di sana suasananya lalu lintas sebagian besar orang menggunakan jalan kaki ya, berjalan kaki. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sempat juga kita mampir ke semacam planetariumnya ya, yang ada di sana. Ya, cukup komplit dan bagus ya. Lebih di sana lebih tertata dengan baik ya dibanding kalau dengan planetarium yang di Jakarta. Jadi kalau di sana itu sekaligus sebagai museum ya. Nah, ini ini yang ini kemarin Utut pernah bertanya. Nah, ini yang disebut hilal itu seperti ini ya. Hilal itu seperti ini. Jadi bulan nampak sesaat setelah matahari tenggelam di horizon. Nah, ini horizon namanya ya. Matahari tenggelam tepat di horizon ini ya. Dan ini ada sekian derajat, 3 derajat atau lebih ya. Rata-rata 5 derajat atau ke 6-7 ke atas itu lebih dipastikan bahwa itu adalah hilal ya, kalau terlihat bulannya seperti ini. Nah, ini sekilas ya, ini penampakan di sana. Nah, ini lewat. Beberapa istilah dalam koordinat ekuator. Titik aris adalah titik musim semi atau gamma, merupakan titik potong antara lingkaran ekliptika dengan lingkaran ekuator. Titik aris pada koordinat ekuator dijadikan sebagai titik acuan. Lingkaran deklinasi bintang adalah lingkaran yang menghubungkan Keluu dan KLS melalui suatu bintang. Ya, jadi kalau ini titik acuannya itu adalah titik Aries ya, disimbolkan dengan gamma ya, gamma. Oke, kita lanjut. Posisi bintang pada koordinat ini ditentukan oleh alfa dan deklinasi. Sudut alfa adalah sudut kenaikan lurus bintang. Busur pada lingkaran ekuator yang diukur dari titik aris atau gamma, berlawanan dengan arah peredaran semu harian. Besarnya sudut angka kenaikan selalu positif antara 0 sampai 360 derajat. Waktu 1 jam aris sama dengan 15 derajat pada busur lingkaran. Sebagai contoh, pada saat pukul 0 waktu bumi, ditulis sama dengan 0 derajat. Sedangkan saat pukul 9 waktu bumi atau sama dengan 9 kali 15 derajat sama dengan 135 derajat. Sudut deklinasi adalah sudut yang menyatakan jarak bintang pada proyeksi ekuator. Oke, bingung kan? Oke, jadi kita akan bahas nanti ya, setelah ini biar contohnya akan lebih jelas. Nah, di koordinat sebelumnya, koordinat horizon itu koordinatnya dinyatakan dengan azimut dan TGI. Nah, ini alfa dan deklinasi ya. Alfa dan deklinasi. Nah, ini apa maksud perhitungan-perhitungan ini? Nah, setiap 1 jam ya, semua benda langit yang ada di atas kepala kita kalau kita menghadap malam hari ya, ketika misalnya ibaratnya bulan, setelah bulan bergerak 1 jam, nah pergerakan 1 jam bulan itu sama dengan 15 derajat ya. Dia setelah derajatnya atau itu berubah 15 derajat ya. Misalkan dari jam 6 ke jam 7, nah itu dia sudah bergerak 15 derajat. Ya. Nah, perhitungannya seperti itu. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini kita lebih perjelas lagi. Misalkan di sini tentukan letak bintang berdasarkan koordinat ekuator, di mana diketahui betanya itu sama dengan 30 derajat LU pada pukul 9 waktu bumi, dengan alfa bintang A sama dengan 180 derajat
dan deklinasi bintang A 45 derajat. Nah, ini bagaimana menggambarkannya? Nah, ini beta 30 derajat LU, berarti dia miring ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Nah, kata kuncinya adalah di LU. Utara ada di sebelah kanan. Berarti dia harus bergerak dari nadir itu ke sebelah kanan, ya, sejauh 30 derajat. Nah, sebelum ke sana, kita hitung dulu. 9 waktu bumi itu bulan atau bintang atau yang di sini bintang A ini sudah bergerak berapa derajat? Ya, di 9 waktu bumi itu berarti dia sudah dikali tinggal kali 15 saja kan? Nah, hasilnya 135 derajat. 135 derajat ini sudah lumayan ya, cukup jauh. Nah, ini selanjutnya, oke, kita lihat dulu gambar perhitungannya. Nah, ini dari nadir, ini buat kemiringan tadi, betanya 30 derajat itu ke utara, ya, ini. Nah, selanjutnya titik Aries itu ada di atas di sebelah sini, ya. Dari titik Aries ini hitung berdasarkan waktu buminya ini dikali 15 sama dengan 135. Nah, perlu diketahui bahwa dari titik Aries ke barat ini adalah 90 derajat. Kalau dari Aries ke sini berarti 180, ya. Nah, ini 135 itu sama dengan 90 ditambah 45 atau setengahnya dari ini ke sini. Nah, maka dia bergerak dari sini ke sini. Kemudian setelah itu aturannya harus kembali berlawanan arah atau dihitung berlawanan arah ya dengan tadi perhitungan dari waktu buminya itu sebanyak deklinasinya itu 180 derajat. Ini berarti tepat berlawanan arah ya. Ini tadi ke sini 180 derajatnya adalah ke sebelah sini. Ya. Nah, oke. Paham ya? Oke, selanjutnya dari situ kita membuat bidang yang tegak lurus dengan bidang miring sikap bola langitnya ini, ya. Tegak lurus ini kan garis lurusnya, yang ini garis tegaknya, ya, garis tegaknya. Oke, ini coba perhatikan. Ini kira-kira posisinya ada di depan atau di belakang nih, titik yang ini. Ada di depan, ya, ada di depan. Nah, ini kemudian tadi sudah dibuat tegak lurus dengan garis yang diarsir ini adalah bidang yang ini ya, bidang baru. Nah, dari sini baru kita beri nama kutub langit selatan dan kutub langit utara ya. Nah, itu. Setelah itu baru dibuat 45 derajat ya dari titik tadi deklinasi terakhirnya ya, deklinasi terakhir yang 180 itu di sini 45 derajat. Nah, ini dari sini ke sini itu ada 90. Nah, yang ini sebelah sini ini garis putus-putus nih ya. Garis putus-putus. Ini berada di belakang nih harus nih. Nah, ini 45 derajat dari titik deklinasi terakhirnya ini ya. Ada titik alfanya. Nah, kemudian kita buat garis horizontal meridiannya ini ya. Ini garis edar bintangnya kita buat di sini. Nah, disinilah letak posisi bintang A menurut koordinat ekuator ya. Nah, bagaimana? Cukup mudah atau
cukup sulit atau agak sulit. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk latihan, silakan Anda diskusikan atau kerjakan. Cek ya, di mana letak posisi bintang untuk beta 30 derajat lintang selatan. Kalau tadi utara, sekarang selatan. Kemudian 6 waktu bumi, alfanya 120 dan deklinasinya 30 derajat. Ya. Selanjutnya akan dibahas koordinat ekliptika.